Dan ini merupakan salah satu adab yang sangat baik di dalam majelis, bersalawat dan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita dari Qawaid Arba, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan yang selanjutnya kita akan bahas mungkin usul sittah, 6 landasan pokok di dalam beragama. Insyaallah ta'ala nanti akan kita agendakan insyaallah. Mungkin ada pertanyaan yang hendak ditanyakan secara langsung, saya persilahkan. Pertanyaan langsung. Mic-nya dikasih biar suaranya terdengar. Ya silahkan. Ya kalau enggak lanjut aja. Bismillah. Ustaz, Ana izin bertanya sebelumnya. Di kaidah nomor 3, dalil bahwa mereka menyembah pohon dan bebatuan di firman Allah, Ustaz. Yang perkataannya Syekh bin Baz, mohon diulangi, Ustaz. Yang Lata, Uzza dan Manat penjelasannya, Ustaz. Iya, ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Setelah para ulama bersepakat bahwasanya Lata, Uzza dan Manat ini adalah orang-orang soleh, ya, yang hidup pada zaman sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka berbeda pendapat tentang Lata dan Uzza serta Manat ini orang mana, umat siapa. Itu perbedaan pendapat mereka yang pertama. Tapi mereka sepakat, ini nama orang soleh. Lata, Uzza, Manat ini nama orang soleh. Sepakat mereka. Dan kemudian mereka berbeda pendapat. Lata, Uzza dan Manat ini dijadikan sesembahan sepeninggalan mereka dalam bentuk apa? Jumhur ulama mengatakan Lata, Uzza dan Manat ini dijadikan sesembahan sepeninggalan mereka dalam bentuk batu. Yakni setelah mereka meninggal dipahatlah batu, yang batu-batu tersebut menyerupai sosok-sosok mereka. Ini pendapat jumhur ulama. Dan sebenarnya saya condong kepada pendapat ini. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, beliau punya pandangan lain dalam syarah beliau terhadap Qawaid Arba, bahwasanya Lata sepeninggalan matinya dia diserupakan dengan batu. Adapun Manat diserupakan dalam bentuk lukisan. Adapun Uzza diserupakan dalam bentuk pahatan kayu. Jadi berhalanya bukan batu tapi terbuat dari kayu. Dan pada hari ini batu, lukisan atau kayu pun kita lihat kenyataannya jadi berhala. Iya kan? Adakah orang yang menyembah pahatan kayu? Ada. Adakah orang yang menyembah lukisan pada hari ini? Ada. Adakah orang yang menyembah pahatan batu? Ada juga. Nah, ini pendapatnya Syekh bin Baz. Allahu a'lam bishawab. Selama ini sampai sekarang saya tidak mengetahui ada ulama lain yang berpendapat seperti ini kecuali Syekh bin Baz. Dan saya juga tak tahu Syekh bin Baz ini bisa mengeluarkan pendapat seperti ini dari mana. Nggak tahu saya. Karena syarah beliau terhadap Qawaid Arba itu syarah yang bagus, penuh manfaat, tapi tipis, bukan panjang gitu ya. Dan memang pada umumnya ketika Syekh bin Baz menyampaikan pelajaran, mensyarah suatu kitab, itu tipis-tipis. Jadi kita tidak mengetahui Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam masalah ini bisa mengatakan Uzza dan Manat bukan batu dari mana, Allahu a'lam. Tapi itulah
syarahnya Syekh bin Baz terhadap Qawaid Arba halaman ke-25. Iya. Begitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada juga mengenai syafaat yang dinamakan. Iya. Ustaz tadi menerangkan bahwa ada 3 syarat. Ada 3 syafaat yang diizinkan. Ada syafaat dan terima syaratnya ada 3. Oh ya, syafaat ya. Yang pertama, Allah memuliakan orang yang dapat memberi syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan yang memberikan syafaat, bukan orang yang memberikan syafaat. Karena yang memberikan syafaat ternyata bukan hanya orang. Di antara contoh yang paling masyhur dalam masalah ini, apa kata Rasulullah SAW? Iqra'ul Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Sang pembaca. Dan Al-Quran bukan makhluk, bukan orang. Maka yang tepat yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Bisa jadi orang, bisa jadi selainnya. Syarat yang pertama. Yang pertama, Allah muliakan orang yang sesuatu yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah meridhoi. Allah meridhoi orang yang mendapatkan syafaat. Kalau yang kedua, Allah meridhoi orang yang mendapatkan syafaat. Karena tidak pernah ada dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah selain manusia mendapatkan syafaat. Ya Pak ya? Ya. Yang ketiga, kemudian Allah izinkan proses menerima dan memberi ini. Betul. Padahal di dalam kaidah ketiga itu ada satu kalimat pernyataan bahwa syafaat yang dinafikan adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah. Betul. Pertanyaannya adalah kenapa hanya meminta kepada Allah tidak dijadikan syarat sebagai syarat syafaat yang diterima? Iya, syarat syafaat yang diterima adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul. Tidak menjadi salah satu dari 3 itu. Oh iya. Harusnya menjadi 4 itu bang saya. Gitu. Oh begitu, iya saya paham. Iya saya paham. Kan? Iya. Kenapa nggak jadi 4 syaratnya? Meminta kepada Allah. Iya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam yakni apa? Kalau kita baca dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah terkait dengan pemberian syafaat nanti pada hari akhir kelak, tidak ada seorang hamba, ingat yang kedua tadi, yang diberikan syafaat adalah orang yang Allah ridhoi. Maka tidak ada orang yang meminta syafaat, ya, tidak ada orang yang meminta syafaat kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca, mereka meminta kepada para nabi dan rasul agar para nabi dan rasul berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka syafaat. Jadi itu setelah yang pertama, kedua, ketiga itu bukan begitu Pak. Sebenarnya begini saja. Proses dari Allah yang ketiga tadi, izin dari Allah agar yang pertama bisa memberikan syafaat kepada yang kedua, itu sudah masuk kepada meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak, ya. Maklum ya? Iya. Ada lagi? Pertanyaan langsung aja. Ini ada yang tanya 2 Pak. Diingat-ingat ya Pak. Iya, mungkin dari Akhwat. Ya laki-laki ada lagi? Mohon penjelasan tentang arti Zaid al-Khair. Oh, berkah. Ini maksudnya Akhwan tadi tidak fokus. Mungkin kurang minum air mineral. Saya menyebutkan pertama ini bukan Zaidar atau Zaidan Khair, tapi Ziyadatul Khair wa Thubut. Ini ketika kita membahas tentang berkah. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan ada pada suatu hal. Ya. Penjelasan tentang arti Ziyadatul Khair, yakni bertambahnya kebaikan dan kebaikan itu tetap ada pada suatu hal. Kalau seseorang bersedekah namun minta didoakan dalam acara seremonial dan menitipkan didoakan untuk keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sudah mati, apakah diperbolehkan?
yakni dia bertawasul dengan amal solehnya, yakni sedekah, dan minta didoakan kepada orang yang masih hidup. Boleh. Coba deh pertanyaannya, kalau seseorang bersedekah namun minta didoakan di dalam acara dengan menitipkan doa untuk keluarganya, baik yang masih hidup atau yang sedang meninggal, apakah diperbolehkan? Jadi dia sedang bertawasul dengan amal solehnya, yakni sedekah, dan dia minta didoakan oleh orang-orang yang masih hidup yang menerima sedekah dia. Apakah ini boleh? Jawabannya boleh. Kalau pertanyaannya seperti ini, apakah diperbolehkan? Boleh. Tapi kalau misalnya pertanyaan apakah yang utama dia kerjakan, maka dia berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan amal solehnya sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada Allah, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Bahkan sebagian ulama salafus soleh tidak suka yang pertama minta didoakan kepada orang lain, atau mendapatkan titipan untuk didoakan. Gak suka. Karena ini sedikit banyak akan menimbulkan ketergantungan kepada seorang hamba dalam bentuk doa. Doa saja sendiri langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir, pada waktu-waktu yang mustajab, dan seterusnya. Terkait dari titipan doa, kan ada fenomena di kita, kalau misalnya orang pergi haji atau umroh, dia dititipkan dengan dengan pertimbangan bahwa doa di haram lebih diterima. Iya, saya tidak katakan minta didoakan tidak boleh, Pak. Tetapi minta didoakan, sebagian ulama salafus soleh tidak menyukainya. Tidak menyukainya. Seminta didoakan atau menerima titipan doa, mereka tidak suka. Karena akan menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan kepada sosok yang dia minta untuk didoakan atau sosok yang dititipkan doa. Sedikit banyak. Makanya dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah, kan kita sama-sama tahu ya, bahwasanya Rasul pernah berwasiat kepada Abdullah bin Abbas, "Iza sta'anta fasta'in billah." Ya. Wa iza sa'alta fas'alin billah. Jika engkau meminta pertolongan kepada sesuatu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka ketika Rasul mengambil perjanjian Sulhul Hudaybiyah, Rasul mengatakan kepada para sahabat, "An la tas'aluna an nasi syai'an," agar kalian tidak meminta kepada manusia dalam bentuk apapun juga. Sampai seperti itu bentuk perjanjian Sulhul Hudaybiyah, Bai'atul Ridwan. Makanya sebagian ulama bahkan kepada tali sepatunya yang putus, garamnya di dapur, mereka tidak minta kepada makhluk, minta kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hati-hati orang untuk memberinya sesuatu. Begitu. Ya Allah, jadikanlah si fulan hatinya tergerak untuk beri saya garam. Mintanya kepada Allah, bukan minta fulan, tolong dong berikan saya garam. Dan ini berbeda. Tapi sebagian ulama mengatakan, andai kata kemudian ada pada waktu mustajab dan orang tersebut secara tinjauan lebih soleh, berada di tempat yang lebih baik, maka tidak mengapa kita minta doa kepada orang-orang tersebut pada waktu-waktu tersebut. Sebagaimana apa? Umar bin Khattab pernah datang kepada Abdullah bin Abbas meminta didoakan dan seterusnya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah datang kepada Uwais Al-Qarni minta didoakan, tidak masalah. Tetapi janganlah ini jadi suatu kebiasaan. Pertanyaan yang terakhir, biar dua sama, perempuan dua, laki-laki dua. Pernah dengar bahwasanya ada sebagian orang yang punya jalur khusus sehingga doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada. Nggak ada orang-orang yang memiliki jalur khusus sehingga doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua memiliki potensi dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal terpenuhi
memenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Kalau jalur khusus berupa misalnya kedekatan dengan Rasulullah SAW, atau orang ini berasal dari suku mana, orang ini seperti apa tabiatnya, tidak ada. Bahkan Rasul pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, man batara a'maluhu lam yusra bihi nasab. Siapa yang lambat di dalam beramal, maka kemuliaan nasab tidak bisa mengejar kelambatan amalnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka kalau kemudian dikatakan orang-orang itu punya jalur khusus, karena kenapa? Dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah mengatakan kepada Fatimah, beramalah engkau wahai Fatimah. Beramal engkau wahai Fatimah. Jangan sekali-kali mencuri. Andai kata engkau mencuri, aku yang akan potong tanganmu. Dan seterusnya. Siapa lagi yang dekat dengan Rasulullah SAW kecuali para sahabat? Di antaranya adalah sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan. Ini menunjukkan boleh minta doa ya. Ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku menemanimu di surga. Rabi'ah, orang yang belasan tahun berkhidmat kepada Rasul, doa ya Rasul agar aku bisa menemanimu di surga. Apa kata Rasulullah SAW kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rabi'ah, bantulah aku dengan cara engkau banyak bersujud, beramal. Semua kita punya potensi untuk kemudian mendapatkan doa yang mustajab. Tidak ada jalur khusus dalam masalah ini. Semuanya sama. Orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, tidak memandang apakah hidung Anda mancung atau tidak, Anda berasal dari mana, warna kulit Anda apa. Yang paling bagus adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ingat enggak tadi Ustaz yang ada banyak tadi? Kamu jawab apa dulu? Yang